Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami membahas tentang materi Al-Quran Hadis di MA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian Al-Quran Hadis di MA. Mata pelajaran Al-Quran Hadis adalah sebagai bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang memberikan pendidik untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran sehingga mampu membaca dengan fasih, menerjemahkan, menyimpulkan isi kandungan, menyalin dan menghafalkan ayat-ayat terpilih, serta memahami dan mengamalkan hadis-hadis pilihan sebagai pendalaman dan perluasan bahan kajian dari pelajaran Al-Quran Hadis Madrasah Aliyah sebagai bekal mengikuti jenjang pendidikan berikutnya. Dari pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengertian materi Al-Quran Hadis Madrasah Aliyah adalah penyelidikan mengenai beberapa materi tentang kesulitan yang mungkin ada pada materi yang dikaji dengan menjelaskan tentang bahan yang disampaikan, yaitu yang mengenai suatu kepercayaan atau keyakinan berupa perbuatan dan perkataan pada lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran tingkat menengah dan menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar. Tujuan materi Al-Quran Hadis di MA. Adapun tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 000291 tahun 2013 sebagai berikut. Yang A, meningkatkan kecintaan siswa terhadap Al-Quran dan Hadis. Yang B, membekali siswa dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran Hadis sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan. Yang C, meningkatkan pemahaman dan pengalaman isi kandungan Al-Quran dan Hadis yang melandasi oleh dasar-dasar keilmuan tentang Al-Quran dan Hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisha Oktaviana. Saya 12001310. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari ruang lingkup materi Al-Quran Hadis di madrasah. Yang pertama, dasar ilmu Al-Quran dan hal hadis. Masalah ini meliputi kaidah-kaidah ushul Quran serta hal-hal yang berkaitan di dalamnya, ini yang meliputi pengertian Al-Quran dan menurut para ahli. Yang kedua, pengertian hadis, sunnah, kabar, asar, dan hadis qudsi. Ketiga, buktikan Al-Quran yang ditinjau dari segi keunikan redaksinya, mujizatnya, dan sejarahnya. Yang keempat, isi pokok ajaran Al-Quran dan pemahaman kandungan ayat-ayat yang terkait dengan isi pokok ajaran. Yang kelima, fungsi Al-Quran dalam kehidupan. Yang keenam, fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang ketujuh, pengenalan kitab-kitab yang berhubungan dengan cara-cara mencari surat dan ayat dalam Al-Quran. Di kuantitas dan kualitasnya. Yang ke-B, tema-tema yang ditinjau dari perspektif Al-Quran dan Al-Hadis. Hal ini berkaitan dengan pembahasan kajian-kajian Islami yang berlandaskan Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu yang pertama, manusia dan tugasnya sebagai khalifah di bumi. Yang kedua, demokrasi. Yang ketiga, keikhlasan dalam beribadah. Yang keempat, nikmat Allah dan cara mensyukurinya. Yang kelima, perintah menjaga kelestarian lingkungan. Yang keenam, pola hidup sederhana dan perintah menyantuni para duafa. Yang ketujuh, berkompetisi dalam kebaikan. Yang ke-8, amar ma'ruf nahi munkar. Yang ke-9, ujian dan cobaan manusia. Yang ke-10, tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat. Yang ke-11, berlaku adil dan jujur. 12, toleransi dan etika pergaulan. Yang 13, etos kerja. 14, makanan yang halal dan baik. Yang 15, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari uraian kita simpulkan bahwa mata pelajaran Al-Quran Al-Hadis adalah bagian dari mata pelajaran pendidikan agama Islam yang konteks pembahasannya memberikan motivasi, bimbingan, pemahaman, yang kemampuan, dan penghayatan terhadap isi
yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga membentuk from or perilaku keagamaan atau moralitas siswa yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari sebagai realisasi imam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Wardah akan melanjutkan yang di bagian D. Jadi di bagian D ada analisis materi ajar Al-Quran hadis. Tidak hanya menyesuaikan dengan KKO belum yang tertuang dalam KIKD, cakupan materi yang meliputi membaca, menulis, mengartikan, menganalisis isi kandungan atau konsepsi serta mewujudkan konsep Al-Quran dengan kebutuhan pemecahan masalah di masyarakat. Pada tataran konsepsi, isi 6 kandungan seringkali kita temukan guru hanya menyitir penjelasan dalam buku teks. Jarang sekali guru melihat kembali tafsir ayat atau menganalisa hubungannya dengan fenomena kekinian yang berkembang di masyarakat. Kejadian semacam ini penulis sebut sebagai miskonsepsi materi dalam konteks analisis materi ajar Al-Quran hadis. Maka materi yang disiapkan tidak hanya berupa pemahaman atas penafsiran naus Quran dan hadis, tetapi harus menggunakan sudut pandang nas, sudut pandang filsafat, serta sudut pandang keilmuan secara bersamaan. Mengingat fenomena kemanusiaan yang bersifat universum atau menyeluruh dalam tataran kehidupan kekinian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.